One Piece chapter 1057 kali ini mendapatkan judul Akhir. Yap, judul chapter kali ini akan merujuk pada sebuah kesimpulan atau rangkuman yang menjadi penghantar untuk menutup arc Wano kali ini. Selain itu di chapter ini juga kita akan mendapatkan sebuah cover story yang masih melanjutkan kisah petualangan keluarga Germa Double Six. Nah, di cover story ini kita diperlihatkan Kaisar Clown yang sedang menyerang Katakuri dan Carlot Oven dengan menggunakan gas beracun. Yap, tentunya ini akan semakin menarik jika nantinya Kaisar Clown akan bergabung dengan keluarga Germa Double Six. Masuk pada inti cerita, di awal chapter kita akan dibawa masuk ke aula ibu kota bunga. Nah, di sini memperlihatkan para penduduk negeri Wano yang sedang berkumpul mendengarkan sebuah cerita dari seorang guru yang dikemas dalam sebuah puisi. Yang mana inti pada cerita ini tentang sejarah dan perjuangan dari Kozuki Oden semasa hidupnya, termasuk dengan para pengikut Kozuki Oden, yaitu Akazaya 9. Lalu guru itu pun kemudian membacakan puisinya. Di bawah langit gelap Onigashima, badai mulai tumbuh besar, raungan naga semakin keras, dan petir pun mulai bergemuruh. Hujan turun di pelabuhan Habu, membasahi dedaunan musim gugur untuk membalas kematian Kozuki Oden. Kemudian pengikut setia pun mulai naik panggung. Para penduduk pun berteriak dengan penuh semangat dan mengatakan Akazaya. Nah, scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke dekat pelabuhan Tokage. Di sini diperlihatkan Momonosuke, Kinemon, dan juga Yamato sedang menuju ke pelabuhan Tokage. Momonosuke yang berubah ke bentuk naganya sambil membawa Yamato dan Kinemon terlihat bergegas untuk segera sampai ke pelabuhan Tokage. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka, Momonosuke menanyakan kepada Yamato, "Kenapa kau tidak pergi ke laut?" Yamato pun kemudian menjawab, "Aku tidak akan pergi. Aku sudah memberitahu Luffy." Momonosuke pun sangat terkejut mendengar jawaban dari Yamato. Kemudian Yamato pun mengatakan kepada Momonosuke, "Aku ingin memulai perjalanan layaknya Kozuki Oden dari negeri ini. Dan pada suatu hari nanti, aku akan pergi ke lautan." Yap, tekad Yamato untuk menjadi Kozuki Oden pun tampaknya benar-benar sangat kuat. Seperti yang kita tahu bahwa dulunya sebelum berlayar, Oden terlebih dahulu menjelajahi negeri Wano, sampai kemudian dia bertemu dengan kelompok bajak laut Shirohige dan memulai petualangannya. Mendengar jawaban dari Yamato, Momonosuke pun terlihat sangat marah karena Luffy dan Yamato sudah membicarakan hal ini dan Momonosuke merasa bahwa dirinya seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian kita pun akan diperlihatkan flashback dimulai dari insiden terbakarnya Kastil Oden, di mana ini menjadi awal Momonosuke bertemu dengan Kaido. Lalu dia pergi ke masa depan dan bertemu dengan kelompok bajak laut topi jerami, hingga banyak hal yang mereka lakukan, termasuk bertarung ketika di Dressrosa. Hingga pada akhirnya mereka membentuk sebuah aliansi di Pulau Zu untuk mengalahkan Yonko Kaido dan juga Orochi. Lalu momen yang tak kalah mengesankan bagi Momonosuke saat Luffy memintanya untuk menghentikan Pulau Onigashima agar tidak jatuh ke ibu kota bunga dengan tubuh naganya yang besar. Nah, di akhir flashback, Momonosuke pun kemudian mengatakan, "Sungguh pria yang kejam, aku salah tentangmu Luffy. Kekecewaan dan kebebasan bukanlah hal yang sama, bukankah begitu Kinemon?" Lalu Kinemon pun terlihat sangat marah dan mengiyakan perkataan dari sang shogun. Yamato pun kemudian tidak percaya jika mereka berdua sampai semarah itu. Kemudian Yamato pun mencoba untuk menghibur mereka berdua dan mengatakan, "Seharusnya kalian tidak perlu marah seperti itu." Tetapi Momonosuke tidak peduli dan akan menghajar serta menggigit jika dia bertemu dengan Luffy. Shin pun kemudian membawa kita ke pelabuhan Tokage. Di sana kita diperlihatkan kapal milik Luffy, Law, dan juga Kid yang terlihat sudah siap untuk meninggalkan pelabuhan. Di sini Law mengatakan kepada Luffy, jika suatu hari nanti mereka bertemu lagi, maka kita akan menjadi musuh. Luffy pun menjawab dan mengatakan, "Ya, itu bukan masalah." Setelah itu kelompok bajak laut Law meninggalkan pelabuhan Tokage. Begitupun dengan kelompok bajak laut Kid. Nah, sesaat sebelum kelompok bajak laut topi jerami akan berlayar, dari kejauhan Momonosuke berteriak dan memanggil Luffy. Momonosuke dan Kinemon kemudian langsung menyerang Luffy sambil mengatakan, "Kenapa kalian pergi meninggalkan negeri Wano tanpa berpamitan?" Momonosuke pun terlihat menangis sambil mengatakan, "Terima kasih karena telah membebaskan negeri Wano dan membalaskan dendam ayahku. Aku ini sangat bodoh. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, jadi tolong jangan pergi." Luffy pun kemudian meminta sesuatu kepada Usopp,
yang telah dia siapkan untuk diberikan kepada Momonosuke, Luffy pun kemudian berkata, "Kami sudah menunggumu di sini karena aku ingin memberikan ini kepadamu." Kemudian Luffy pun melemparkannya kepada Momonosuke. Momonosuke yang penasaran kemudian membuka hadiah yang diberikan oleh Luffy tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah bendera kelompok bajak laut topi jerami yang sangat besar. Luffy mengatakan, "Jika kau sedang berada dalam situasi yang sulit, letakkan ini di suatu tempat di negeri Wano. Jika di masa depan ada seseorang yang berbahaya datang dan ingin menguasai negeri Wano, tunjukkan saja ini dan katakan kepada mereka, jika berani macam-macam dengan negeri Wano, maka artinya mereka akan berhadapan dengan kelompok bajak laut topi jerami." Di akhir perpisahannya, Luffy juga mengatakan kepada Momonosuke, Kinemon, dan juga Yamato, "Aku akan datang untuk menjemput kalian jika kalian ingin menjadi seorang bajak laut. Namun aku tidak menerima seorang pengecut. Jadi aku percayakan untuk melindungi negeri ini di tanganmu, Yamato." Yamato pun kemudian menjawab, "Ya, tentu saja." Setelah itu kelompok bajak laut topi jerami pun meninggalkan negeri Wano dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka bertiga. Momonosuke kemudian mengatakan kepada Kinemon bahwa suatu hari nanti dia akan melampaui Kozuki Oden. Kinemon pun kemudian menjawab, "Aku akan menantikan itu, tuanku Momonosuke." Panel pun kemudian berganti dan memperlihatkan kapal milik Luffy, Law, dan juga Kid sudah berada di dekat air terjun. Nami kemudian mengatakan jika mereka harus pergi menuju ke pelabuhan Hakumai, di mana pelabuhan ini dapat menurunkan kapal tanpa terjun bebas melalui air terjun. Kid yang mendengar hal itu kemudian mengatakan kepada kelompok bajak laut topi jerami, "Hah, kalian ingin menggunakan pelabuhan itu agar lebih aman? Kalian justru terlihat seperti pecundang." Di akhir chapter, Shin pun kemudian membawa kita kembali ke ibu kota bunga dan memperlihatkan guru yang masih melanjutkan ceritanya. Kali ini guru tersebut menceritakan tentang Orochi ketika mereka mengira Orochi sudah mati, dan ternyata Orochi masih bisa hidup berkali-kali berkat kekuatan buah iblisnya. Bahkan sempat hampir membunuh Hiyori, namun pada akhirnya Denjiro lah yang menebas kepala Orochi dan mengakhiri kisah hidupnya. Cerita ini pun ditutup dengan memperlihatkan Momonosuke dan Kinemon yang telah kembali. Mereka disambut oleh para penduduk negeri Wano untuk memulai sebuah misi baru. Dan sang narator kemudian mengatakan, "Sekarang mari kita istirahat sebentar. Jika kesempatan memungkinkan, kita berharap dapat melihat kalian kembali ke sini." Lalu tirai pun mulai ditutup. Dan kisah negeri Wano pun berakhir di babak ketiga ini sambil memperlihatkan bunga sakura yang bertebaran di sebuah negara yang akhirnya terbebas dari sebuah penderitaan yang mereka lalui selama 20 tahun lamanya.